Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, berjumpa kembali bersama Suara Publik. Bersama saya Muhammad Syuib Hamid. Saudara, seperti kita ketahui bahwa 15 Agustus diperingati sebagai Hari Perdamaian Aceh. Dan kali ini di usia yang ke-16 pada tahun 2021, tentu menarik untuk menyimak sebenarnya seperti apa implementasi dari MOU Helsinki tersebut. Mengingat salah satu esensi yang ingin dicapai dari perdamaian itu adalah bagaimana mewujudkan kesejahteraan dan membangun Aceh yang lebih bermartabat. Tentu salah satu indikatornya adalah sejauh mana pelaksanaan atau implementasi dari butir-butir kesepahaman itu, sehingga apa yang menjadi keinginan atau tujuan dari perdamaian itu sepenuhnya terjadi di lapangan. Sekaligus sebagai role model tentu nantinya di mana perdamaian Aceh dapat menjadi bingkai atau contoh bagi perdamaian dunia. Tentu salah satu kuncinya adalah implementasi atau perwujudan dari nilai-nilai yang telah disepakati dalam MOU Helsinki dan juga sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Nah, untuk membedah ini dan juga sekaligus dalam peringatan 16 tahun perdamaian Aceh, kita akan berbincang bersama 3 orang narasumber yang sudah hadir di studio TVRI Aceh. Yang pertama ada Bapak Haji Fakhrul Razi Yusuf, SEMSI sebagai Ketua Badan Reintegrasi Damai Aceh. Assalamualaikum Pak Fakhrul. Waalaikumsalam, selamat sore para pemirsa. Ya, yang kedua saudara ada Teguh Kamaruzzaman SH, beliau merupakan staf ahli Lembaga Wali Nanggro Aceh dan juga mantan juru runding GAM di Finlandia pada waktu itu. Assalamualaikum Teguh Kamaruzzaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita masih menanti satu narasumber lagi, yaitu Bapak Otto Syamsuddin Ishak. Semoga beliau akan tiba segera di TVRI insya Allah. Baik saudara, kami juga mengajak Anda untuk berpartisipasi melalui line telepon di 0651 41773. Baik, ke Pak Fakhrul sebagai Ketua BRA ya, bahwa menarik untuk bertanya atau publik ingin tahu hingga hari ini Pak Fakhrul, katakanlah apa yang sudah dikerjakan oleh BRA, bagaimana implementasi terkait dengan kesejahteraan atau reintegrasi ekonomi maupun politik ya, khususnya bagi korban konflik dan juga mantan atau ex-kombatan itu sendiri. Terima kasih saudara-saudara sekalian. Sebagaimana kita ketahui bahwa 2 hari lagi kita akan memperingati hari yang ke-16 ulang tahun MOU yang sudah diagendakan sebagai Hari Pemerintahan Aceh atau Agenda Aceh dengan Hari Damai Aceh namanya, sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh nomor 21 tahun 2016. Dalam hal ini BRA selaku leading sektor pelaksanaan kegiatan MOU ini dan merupakan satu tonggak bahwasanya BRA mempunyai tanggung jawab untuk hal-hal ke depan, baik yang menyangkut korban konflik maupun mantan kombatan GAM dan Tapol-Napol. Sebagaimana kita ketahui bahwa untuk tahun ini kita punya tema HDA merupakan bingkai perdamaian dunia. Jadi Hari Damai Aceh ini diharapkan menjadi bingkai bagi perdamaian dunia. Kita sudah contohkan di Moro dan bagaimana di tempat-tempat yang lain. Mereka sudah banyak bertanya ke kita, ke Aceh, baik ke Lembaga Wali Nanggro sendiri atau ke lembaga-lembaga lain yang terlibat langsung dengan perdamaian ini. Sesuai tupoksi, ini cita-cita tupoksi aja. Silakan Pak. Di tupoksi BRA akan melaksanakan reintegrasi baik dengan model reparasi kesehatan, reparasi ekonomi atau pemberdayaan ekonomi dan bantuan sosial. Juga yang sangat kita harapkan bahwa poin 325 MOU ini yang sudah dibebankan ke BRA, yaitu pengadaan lahan pertanian bagi mantan kombatan GAM, Tapol-Napol dan masyarakat iba konflik. Dari roadmap kita setelah BRA lahir dengan kanun nomor 6 tahun 2015, kita langsung melaksanakan rencana strategis dan rencana tahunan BRA. Dan alhamdulillah untuk poin 325 atau pengadaan
lahan pertanian bagi penantan kombatan GAM, Tapol-Napol, langsung kita laksanakan, dan ini sudah menjadi tahun ketiga. Dan diharapkan di tahun 2025 program ini walaupun tidak selesai pemberdayaannya, tapi kita mengharapkan selesai untuk melakukan sertifikasi dulu atau redistribusi lahan dimaksud. Sementara Kalau begitu secara umum dari tugas-tugas yang diemban oleh BRA tadi ada reparasi ekonomi, reparasi kesehatan, dan juga terakhir itu pengadaan lahan ya, fasilitasi pengadaan lahan bagi kombatan ini sejauh mana tingkat keberhasilan yang sudah dicapai Pak Fahrul ya? Kalau kita presentasikan barangkali apakah sudah melebihi dari 50% pencapaian-pencapaian itu, ataukah masih di bawah 50 lah, katakanlah demikian. Sebenarnya ini dari sudut pandang kita memandang dulu. Ada yang memandang bahwa reintegrasi sudah selesai. Sudah selesai, seperti Pak Profesor Yuni Selvi katakan itu sudah selesai. Begitu juga dengan Pak yang sudah lupa saya, dari Fakultas Ekonomi, calon kedua atau ketua yang ketiga dari BRA dulu, masa BRA berlandaskan peraturan gubernur. Tapi kalau sudut pandang sekarang kita baru memulai reintegrasi ulang dengan yang sangat terukur, baik data penerimanya atau data yang harus kita lakukan reintegrasi maupun output yang harus mereka terimakan. Misalnya masalah lahan, kita mulai dari 2019 dan di waktu tahun 2019 itu di PD Jaya sudah kita laksanakan 200 untuk 200 orang atau untuk 200 hektar lahan, berarti untuk 100 orang. Namun di tahun 2020 kita bisa melakukan 828 hektar, dan di tahun 2021 kita bisa mencapai 1.600 hektar. Itu masih di PDJ atau di kabupaten di kota Kabupaten lain? Aceh Utara. Sudah melahirkan. Dan di sisa-sisa selanjutnya ada di Kabupaten Nagan Raya juga sudah mulai dan sudah kita terima lahan dari pemerintah Kabupaten Nagan Raya 1.000 hektar. Tinggal kita proses rapat PPL kembali dan menyelesaikan tahap akhir penyelesaian lahan tersebut. Berarti kalau kita hitung semua sudah 3.525 hektar kalau nggak salah saya. Jumlah ini merupakan suatu yang sangat baik dan diharapkan. Ini diharapkan yang paling kita jadi persoalan, karena rekan-rekan GAM, Tapol-Napol dan masyarakat imbas komplit juga mempertanyakan untuk apa lahan bila terjadi di hutan belantara atau di hutan yang besar. Tapi kita ulang kembali di MOU di poin 325, Pemerintah Republik Indonesia melalui Pemerintah Aceh akan melakukan atau menyediakan lahan pertanian dan uang secukupnya. Berarti lahan pertanian bukan lahan yang cuma lahan, tapi sudah terjadi dalam bentuk bisa digunakan untuk lahan pertanian dan uang secukupnya. Tentu uang ini digunakan untuk modal usaha dan sarana prasarana yang lain. Inilah yang kita lakukan baik dengan pemerintah daerah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Artinya menyimak paparan Pak Fahrul, bolehkah misalnya saya menyebut sebenarnya proses reintegrasi walaupun memang kita sudah di usia 16 tahun perdamaian, ini sebenarnya masih lumayan panjang. Apakah begitu Pak Fahrul? Sepertinya begitu. Karena kita harus melihat kembali ke belakang apa yang sudah kita lakukan dan apa yang belum kita lakukan, sehingga bantuan-bantuan ke depan pun harus tepat sasaran. Jadi tidak ada merasa terugikan. Apabila pun tidak tepat sasaran sepenuhnya, mungkin kita manusia. Tapi paling tidak mendekati kesempurnaan. Dan tidak mungkin saya rasa kita harus sempurna 100%. Karena 100% itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ini menarik. Ke Ampoman ya. Ampoman tentu salah satu orang yang terlibat dalam proses perdamaian Aceh sebelumnya. Nah, tadi kita menyimak cerita Bang Fahrul bahwa proses itu terus berjalan. Nah, kalau begitu dan juga dari amatan Ampon yang terlihat di lapangan,
apa yang bisa kita sampaikan ke masyarakat, katakanlah kalau kita bicara komitmen perdamaian, walaupun beberapa pihak menilai terkesan agak sedikit lambat, tetapi terus berjalan memang. Lalu Hampoman sebagai pihak yang dulu terlibat di sana, bagaimana melihat hari ini komitmen untuk mewujudkan perdamaian di Aceh? Baik, terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita cerita komitmen dalam sebuah perjanjian. Jadi kita cerita perjanjian dulu. Apa itu perjanjian? Perjanjian dalam konteks hukum ya, konteks hukum itu disebutkan ada adigium dalam perjanjian itu disebutkan fakta sunt servanda. Artinya sebuah perjanjian adalah undang-undang bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian itu. Kita pandang situ dulu. Bahwasanya perjanjian MOU Helsinki misalnya ada yang sebutkan ini cuma kesepahaman saja segala macam. Ada naskah akademik yang kemarin dikeluarkan oleh DPR Aceh tentang bagaimana bentuk sebenarnya perjanjian MOU Helsinki itu. Ada naskah akademik yang sudah lahir dari DPR Aceh yang dalam sebuah buku normatif. Nah, kemudian bagaimana perjanjian ini? Apa bentuk perjanjian MOU Helsinki ini? Dalam sebuah wawancara saya dengan Pak Yusuf Kala, saya tanya, Pak Hamid Aludin ketika beliau ikut tanda tangan dalam perjanjian itu, sebagai apa? Sebagai Menteri Hukumkah, mewakili pemerintahkah, atau mewakili negara? Dia tiga-tiganya. Dokumennya ada sama saya. Dokumen dia sebagai wakil pemerintah dan wakil negara. Artinya, dokumen MOU Helsinki itu adalah dokumen resmi negara. Nah, kalau dia dokumen resmi negara, artinya dia berlaku sebagaimana undang-undang. Ya, sebagaimana undang-undang. Nah, dalam kontrak bisnis itu ada disebutkan gentleman agreement. Ada semacam gentleman agreement ini bisa saja dia tertulis, bisa saja tidak tertulis. Artinya gentleman agreement ini hal-hal yang harus dipenuhi dalam konteks sebuah perjanjian. Nah, kita lihat misalnya UPA ya. Turunan daripada MOU Helsinki itu ada UPA. UPA itu sejak awalnya memang tidak ideal mengadopsi semua yang ada dalam MOU. Dan ini sudah sebelum pengesahannya pun kita sudah sampaikan kepada pemerintah ketika itu, ya, Pak Susilo Bambang Yudhoyono dan Pak Yusuf Kala, kita sampaikan ini tidak sesuai. Nah, ketika itu memang ada sebuah kondisi yang mendesak. Ada internasional yang pengen masuk membantu Aceh segala macam. Ketika itu pemerintah menjanjikan, oh, udah terima saja dulu, nanti kita akan revisi itu. Berlakulah UPA sekarang dengan segala kelemahan plus minusnya. Plus minus. Jadi ini konteks perjanjian yang ada. Dalam sebuah perjanjian, katakanlah saya berjanji sama Pak Muhammad misalnya ya, sebagai orang berjanji, saya katakanlah untuk pagar 2 buah rumah, kita buka pagar sebagai tetangga, Bapak bisa ke rumah saya bisa ke rumah Bapak. Itu kan nggak perlu para pihak lain untuk membongkar pagar itu. Kita 2 pihak harus kan udah sepakat. Artinya kalau dalam konteks tanpa diminta pun seharusnya kalau sebuah perjanjian itu. Karena begini, regulasi itu lahir oleh pemerintah. Yang punya kewenangan itu pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Nah, pemerintah seharusnya hal-hal yang menghalangi terjadinya sebuah perjanjian, terpenuhinya akad-akad sebuah perjanjian, itu harus dihilangkan. Apa saja? Itu konteks perjanjian. Nah, dalam konteks komitmen MOU Helsinki, memang ini sebuah soal. Artinya kita melihat sudah 16 tahun terkatung-katung kesejahteraan Aceh belum terlalu. Karena apa? Kewenangan Aceh juga dalam konteks 16 tahun ini juga tidak full, malah beberapa terpangkas. Ada banyak PP baru, misalnya kewenangan pemerintah pusat di Aceh, ada PP tentang Omnibus Law segala macam ya. Ini kondisi-kondisi yang kita lihat dalam
tataran politis ya, tataran regulasi itu memangkas regulasi ini. Apa upaya Aceh? Harus membuat argumentasi hukum baru untuk agar itu terlaksana. Ya. Kemarin DPRA tahun 2019 sudah membuat sebuah tim kajian advokasi MOU Helsinki yang melahirkan 2 buah buku tentang satu normatif tentang aspek hukumnya, yang satu tentang kondisi implementatif, artinya empiris yang membedah selama 15 tahun faktor-faktor apa, faktor kesejahteraan apa yang sudah dinikmati orang Aceh. Ternyata memang kesejahteraan itu belum ada di Aceh. Jadi ini 2 buah buku yang sudah lahir. Dan sekarang tahun ini, tahun 2021, Wali Nanggro melalui tim pembinaan dan pengawasan MOU juga melahirkan ingin membedah lagi regulasi apa yang kita butuhkan sebenarnya di dinas-dinas terkait dengan departemen terkait. Kita akan menggabungkan ini mencari hambatan apa. Misalnya gini, kita ingin perdagangan luar negeri itu bebas. Kemarin itu ada peluang kita untuk membawa katakanlah material bangunan ke Andaman. Terhalang regulasi. Apa halangannya? Kenapa? Kan toh semua urusan publik itu menjadi kewenangan Aceh. Yeah. Nah, kalau memang ini adalah bagian dari pembagian nilai tambah segala macam, itu kita bicarakan. Nah ini saya kira ke depan hal-hal yang seperti ini yang harus dicari. Artinya ada basic argumentasi yang kita persiapkan di Aceh, karena kita gini. Tidak mungkin kita Aceh mengharap sepenuhnya pemerintah pusat itu seperti yang saya bilang tadi perjanjian, seharusnya pemerintah pusat karena beliau yang punya kewenangan dalam semua regulasi sampai tingkat bawah dan bisa implementasi karena punya sebagai eksekutorial ya, eksekutif seharusnya. Tetapi saya nggak paham. Kita Aceh harus punya basic argumentasi itu yang untuk kita sampaikan pada pemerintah pusat agar ini bisa terlaksana. Oke, artinya pendekanan Ampulma memang ketika pendekanan pada kita, berarti apakah memang selama ini kitanya yang kurang menjemput bola itu untuk menekan, ataukah memang kita sendiri tadi menarik disinggung bahwa tidak mencoba untuk menelusuri apa hambatan-hambatannya sehingga ketemu, identifikasi masalah ketemu dan berikutnya menyiapkan argumen-argumen itu. Nah, apakah Ampulma melihat memang selama ini sisi ini kita agak kurang begitu? Ya, saya kira ini ada dua posisi ya. Ada persoalan di pemerintah pusat ya, ada persoalan gitu. Ada juga persoalan di kita internal sendiri kita yang nggak care gitu, tidak care sebenarnya, tidak peduli kita kepada implementasi itu gitu. Ya, tidak peduli kita terhadap kesejahteraan rakyat Aceh gitu. Ini ingat ya, itu mengorbankan 35.000 nyawa manusia itu. Kita sudah banyak sekali berkorban. Dalam perang dengan Belanda sampai 1942 kita berkorban sampai 100.000 jiwa manusia, ya, syahid, ya, para ulama segala macam, tokoh-tokoh masyarakat. Pada masa DI 53 sampai 62 kita kehilangan 10.000 orang. Pada masa GAM 76 sampai 2005 kita kehilangan 35.000 jiwa. 145.000 jiwa ini tidak boleh mati sia-sia. Harus ada semangat itu di kita. Kalau tidak ada semangat itu, ini akan berjalan begini dia. Ya, artinya memang selama ini ada persoalan di internal kita yang tidak care. Ya, harus dibenahi. Yang tidak melibatkan semua orang untuk mencari solusi-solusi, menyiapkan basic argumentasi. Ya, ada juga persoalan di pemerintah pusat. Ya. Rejim berganti, ya, dan kita. Karena saya orang hukum, saya cerita bangunan negara dulu ya. Negara kita presidensial, ya, artinya kan bukan parlementer. Ya, betul. Ya. Tapi kondisi, mohon maaf, lembaga dan departemen. Inkongritonya itu parlementer. Gitu. Jadi kita nggak bisa katakanlah, ini presiden PDIP, kita lobby PDIP aja nggak bisa. Ini kondisi real di negara kita. Jadi ini harus kita pahami. Bagaimana peta politik di nasional harus kita pahami. Kita punya Forbes misalnya sana, tapi
ya kita nggak lihat juga mereka bersuara tentang hal ini gitu. Oke. Artinya Itu beberapa soal di kita dan di mereka gitu. ya menarik menyimak bahwa memang kita juga harus aware ada problem, sehingga itu yang mungkin perlu kita evaluasi, kita benahi sehingga memperkuat daya dobrak kita untuk pelaksanaan MOU ini. Menarik juga menyimak misalnya bagaimana Wali Nanggro Aceh Paduka Yang Mulia Malik Mahmud Al-Haitur Al-Harta juga mengatakan serupa, bahwa kita memang harus fokus, dan selama ini titik fokus itu agak sedikit melebar dari yang seharusnya. Baik saudara, bagi Anda yang mungkin ingin berpartisipasi, silakan di line telepon 0651 41773. Tema kita terkait dengan perdamaian Aceh atau refleksi 16 tahun perdamaian Aceh menjadi bingkai bagi perdamaian dunia. Dan acara ini pemirsa terselenggara atas kerjasama TVRI Aceh dengan Badan Reintegrasi Damai Aceh. Dan kembali ke Pak Fahrul ya, pemberian lahan memang menjadi salah satu sorotan bagi kita saat ini, dan itu ya memang selama ini mengemuka. Pertanyaannya, kenapa ini agak terlambat kesannya Bang Fahrul? Padahal kalau kita rujuk pada MOU Helsinki, memang segianya ini sesegera mungkin proses pemberian lahan, fasilitasi lahan itu diselenggarakan. Tapi toh pada akhirnya tadi cerita tadi, kita baru memulainya di 2019 misalnya. Apa faktor utama penghambatnya? Sebenarnya memang pertama memang faktor lahan adalah faktor yang paling sulit kita urus. Jangankan lahan yang beribu hektar ini, untuk lahan mungkin 1000 hektar sampai rumah kita juga menjadi terhambat untuk kita lakukan sebuah realitas yang benar. Jadi harapan saya begini, maksud saya, BRA lahir di tahun 2007, berlandaskan peraturan Gubernur Aceh, peraturan yang sangat lemah untuk sebuah lembaga yang mengurus reintegrasi, sehingga berjalannya dari dulu perjalanannya mungkin beda dengan sekarang. Dulu mungkin bersama-sama dengan BRR juga mengurus sarana prasarana reintegrasi, sarana prasarana yang rusak selama tsunami, sehingga juga perubahan politik seperti Ampulman katakan tadi, juga rezim juga berpengaruh. Jadi di tahun 2012-2013 BRA malah ditutup dengan nama ganti baru BP2A. Jadi proses ini juga menjadi terhambat ketika pemerintah pusat ternyata menyatakan bahwa tidak ada lagi BRA, sudah menjadi BP2A. Di program-program reintegrasi dilakukan oleh dinas terkait. Namun dalam hal ini kita terus berbuat, saya juga termasuk dalam pengurus atau personil Badan Penguatan Perdamaian Aceh atau pergantian dari BRA dulu. Kita terus melihat di mana titik lemahnya, apa di aturannya atau di hal-hal yang menyangkut reintegrasi itu sendiri. Ternyata dalam perjalanannya memang sangat lemah karena koordinasi antara dinas terkait dengan program reintegrasi kadang tidak sinkron. Jadi kita coba membedah ini. Dalam 2 tahun itu kami melahirkanlah sebuah komitmen bersama. Kita bangun BRA kembali dengan landasan hukum kanun, dan kita ajukan ke DPRA waktu itu menjadi kanun inisiatif DPRA, dan lahirlah kanun nomor 6 tahun 2015. Ketika lahir itulah sudah menjadi petunjuk bagi kita apa yang menjadi tugas BRA dan apa yang menjadi tugas yang lainnya. Khusus di bidang lahan kita ulang kembali, ada lahan dulu tapi tidak tidak terkoneksi untuk siapa diberikan. Jadi di HAM ini kita di dalam kanun sendiri dinyatakan bahwa BRA hanya melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah kabupaten kota. Dan alhamdulillah dalam perjalanan saya menjadi ketua BRA di tahun 2017, waktu itu juga Pak Irwan Dinova masuk di tahun 2018 sebagai pemerintah Aceh yang baru, dan di visi misi mereka juga ingin menyelesaikan Aceh lebih hebat lah. Dan alhamdulillah waktu menyusun kembali RPJMA Aceh,
saya juga ikut di dalamnya, tersebutkan lahan-lahan HPH yang sudah tidak digunakan, malah tidak diproses sebagaimana aturan telah diberikan. Saya masuk langsung kepada Pak Gubernur ingin menyatakan bahwa yang tidak digunakan lahan itu coba kita jadikan lahan mantan Kabupaten Agam sesuai topoksi BRA yang di poin 325 sebut yang sudah dijadikan tugas pokok bagi kita. Dan alhamdulillah waktu itu Pak Irwanti juga menyahuti dan menyuruh BRA coba menganalisa kembali kebutuhan lahan ini, baik dari objek maupun subjek. Oke, artinya Pak Faro bahwa salah satu benang merahnya atau problemnya memang tadi kurangnya lahan ya, walaupun memang itu lahan negara, tetapi negara tentu telah memberikan hak atas tanah terhadap pihak-pihak lain. Barangkali tadi ada HGU yang seharusnya bisa dipakai juga, atau ada HPH tadi yang juga bisa kita pakai, tapi masalahnya memang tanah-tanah ini sedang dalam hak pihak lain. Itu salah satu penyebab ya, sehingga tadi sulit untuk memastikan berapa yang kita harus melakukannya sesegera mungkin. Tapi sebenarnya ada berapa jumlah katakanlah korban konflik atau ex-kombatan yang memang mendapatkan atau yang berhak mendapatkan tanah ini? Di sini ada satu bisa saya katakan subjek ya, namanya subjek. Kalau objek itu lahan. Ketika Yang Mulia Wali Negara juga ke Jakarta, sudah ada satu keputusan dengan pemerintah pusat melalui Pak Muldoko. Wali menyampaikan bahwa 1 GAM dibantu oleh 10 GAM. Jadi kalau 3.000 personel GAM akan menjadi 30.000. Dan bagaimana sesuai data yang masuk walaupun belum kita klarifikasi seluruhannya, dari mantan Kabupaten Agam itu ada 26.000. Ditambah dengan Tapol-Napol 3.000. Dan masyarakat imbas konflik yang lain tersebut 30.000 itu. Tapi tugas kami di sini masih ada terhambat sedikit, ingin menyatakan subjek ini bagaimana kita aplikasi seluruhnya. Tentu butuh waktu yang lumayan sibuk, lumayan butuh anggaran, juga lumayan butuh personel yang lain yang tahu atau bagaimana yang tahu kondisi di mana GAM, di mana posisinya, siapa yang tahu. Ini juga sehingga juga di BRA, di dalam pasal 12 kanun BRA ini disebutkan bahwa BRA untuk korban konflik bisa menerima rekomendasi dari KKR Aceh. Jadi kalau BRA langsung masuk ke korban konflik mungkin tidak tepat sasaran nanti. Maka di sini dibebankan kepada KKR Aceh untuk melakukan verifikasi, dan kemarin saya ada rapat dengan KKR Aceh. Mereka sudah menyerahkan 245 yang reparasi mendesak dan sudah di SK-kan oleh Pak Gubernur. Juga dalam perjalanannya yang mungkin akan berakhir komisioner KKR di Oktober kalau salah saya, katanya mereka akan menyerahkan 5.000. Jadi dalam hal ini saya mengulang kembali ketika mencari objek dengan atau melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten kota, juga saya bawa data yang sudah diberikan dari wilayah atau kabupaten kota, saya samakan, ada yang lebih dan ada yang kurang. Jadi dalam hal ini dalam perjalanannya sendiri juga bisa kita verifikasi ulang. Maksudnya begini, misalnya saya masuk ke Kabupaten Aceh Utara dengan diusulkan tanah sekian di daerah ini, juga langsung tersebutkan calon pemiliknya siapa-siapa. Ya, artinya memang BRA terus mengupayakan tentu bekerjasama dengan pihak terkait, ada KKR contoh tadi, sehingga hambatan tadi sebenarnya bisa dicegah sedini mungkin. Baik pemirsa, kita sudah bergabung bersama, sudah hadir di studio Bapak Dr. Otto Syamsuddin Ishak, yang merupakan Komisioner Komnas HAM periode 2012-2017, Bang Otto ya. Assalamualaikum Bang Otto. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, langsung saja ada satu pertanyaan ke Bang Otto. Tadi kita sudah singgung tentang implementasi MOU Helsinki. Ada pertanyaan. Ya, ada satu hal Bang Otto. Apa yang Anda lihat terkait dengan peran masyarakat sivil atau civil society dalam upaya mendukung penguatan perdamaian di Aceh? Masyarakat sipil sudah terlibat sejak awal ya, sejak konflik, khususnya untuk masalah kemanusiaan ya. Masalah kemanusiaan, misalnya menangan pengungsi sampai soal masalah hak asasi manusia.
Kemudian ketika MOU, kemudian juga masyarakat sipil terlibat di dalam mendorong perundingan. Perundingan tidak hanya dilihat pada MOU Helsinki ya. Oke. Kita start dari masa Gus Dur, yaitu menjembatani pertemuan Menseknek Bond dan Gunawan, ya, bertemu dengan Tunku Abdullah Syafi'i. Itu kita fasilitasi. Nah, kemudian masuk HDC, ya kita fasilitasi juga. Kebetulan saya juga ikut ke Jenewa pada bulan April tahun 2000. Jadi itu perundingan itu satu rangkaian, kalau saya melihatnya itu satu rangkaian semuanya. Karena juga ini memberikan pengetahuan yang banyak bagi juru runding GAM di dalam proses-proses perdamaian itu sendiri ya. Tapi masalahnya adalah di dalam manajemen juru runding GAM itu sendiri. Juru rundingnya diganti-ganti gitu loh. Tidak sama setiap sesi, tidak sama dan seterusnya. Itu saya kira itu salah satu kelemahan dari pihak GAM. Nah, baru kemudian MOU Helsinki. Ya, ketika MOU Helsinki juga kita terlibat, semua teman-teman terlibat dan mendorong seluruh dunia ya. Kita punya jaringan dulu seluruh dunia. Jadi semua cek ya, semua ngecek itu bagaimana perkembangan pertemuan Helsinki dan seterusnya. Dan bahkan saya secara personal dulu juga diminta untuk membangun satu metode bagaimana menghitung senjata. Nah, seperti tadi Pak Said katakan, misalnya kan logika militernya kan satu gerilyawan itu 10 orang ya. Jadi jadi 10 orang satu senjata, kira-kira gitu. Jadi hitung aja. Nah, kemudian validasinya gimana? Ya kan, berapa banyak senjata yang sudah diambil gitu, tertangkap dan sebagainya. Nah, seperti itu sehingga ditemukan angka seperti yang Pak Said katakan. Jadi begitu, kita terlibat di dalam itu. Kemudian juga kita juga terlibat di dalam, kan tidak semua pihak GAM ini setuju dengan MOU Helsinki ya kan. Baik yang di Australia, baik di Malaysia, baik di Belanda dan di mana-mana gitu ya. Kita meredam itu semua, mari kita terima MOU Helsinki dan seterusnya. Nah, kemudian pada fase berikutnya kita terlibat lagi dalam mendorong UUPA. Bahkan salah satu draft UUPA itu kita punya dari masyarakat sipil. Nah, jadi kita juga mimpi dalam mendesain rancangan UUPA itu, kita mimpi misalnya bahwa tidak ada lagi kecamatan, yang ada pemukiman. Jadi kita hidupkan pemukiman, itu struktur pemerintahan Aceh seperti itu. Tapi itu tidak terlaksana ya, karena ya macam-macam lah pada saat itu. Nah, kemudian kita juga mengawal dalam tadi draft, kemudian kita mengawal waktu di Senayan. Kita juga mengawal, walaupun kita tidak masuk sebagai pihak yang diminta pendapat, tapi kita membantu pihak GAM, yang tim GAM kita dibantu. Kemudian juga kita mengadvokasi semuanya, mengkampanyekan soal itu. Nah, kemudian juga kita juga terlibat di dalam proses-proses berikutnya, terutama yang terkait dengan KKRA, kan itu memang ranah masyarakat sipil dan seterusnya. Jadi begitu kita terlibat. Sampai sekarang bahkan kita terlibat dalam mengevaluasi sejauh mana MOU itu menjadi UUPA menjadi kanun dalam peraturan. Kita terlibat terus. Nah, artinya masyarakat sipil sendiri, apakah Bang Otto sendiri merasa proporsional tidak dilibatkan dalam proses apakah pengawalan hingga katakanlah secara umum dalam mengisi penguatan perdamaian ini, Bang Otto? Kalau di dalam mengisi itu tidak, kita boleh bilang tidak terlibat ya. Tapi kalau memang dalam situasi dari proses perundingan itu, kita tidak berbicara tentang representasi karena situasinya tidak mungkin. Ya siapa yang mau maju, ya silakan lakukan itu. Kita dorong, kita bantu, kita support, kita kasih informasi dan sebagainya, kita kasih ide. Nah, tetapi dalam proses implementasinya, kita bukan aktor utama, kita kembali lagi dalam posisi sebagai pengamat, kira-kira begitu, pemantau. Dan kalaupun itu disebut, sebelum ke Bang Ampuman, apa catatan masyarakat sipil katakanlah dalam 16 tahun ini, Bang Otto sendiri melihat apakah implementasinya sesuai sebenarnya yang diinginkan dulu-dulu, ataukah memang masih belum? Masih perlu catatan-catatan yang harus dieksekusi dengan baik. Ya, soal keinginan dulu ini harus kita definisikan kan. Karena nalumpo awak GAM kan, misalnya kan. Ada lumpo orang Aceh, mimpi orang Aceh. Bagaimana kita mengelola Aceh ini? Itu masalahnya di situ. Nah, mimpi ini yang tidak sampai rupanya. Nggak sampai. Nah, misalnya kita lihat sekarang, gimana struktur pemerintahan Aceh? Ya.
semua macet di mana-mana, traffic jam, semua macet, semua mengeluh. Artinya apa? Koordinasi tidak bagus. Ya kan, koordinasi antar lembaga, baik lembaga lembaga lama yang berada dalam pemerintah Aceh dan lembaga baru yang diciptakan pasca UPA. Misalnya Wali Nanggro, BRA, ya, KKRA, lembaga-lembaga itu. Terus sejauh mana dia punya koordinasi yang baik dan fungsinya apa? Jadi tupoksinya seolah tidak jelas. Nah, ini harus kita kembali ke kanun. Lihat UUPA, lihat kanun. Maka kami katakan waktu buat diskusi tentang FGD ya, FGD tentang ini minta waktunya kita evaluasi semuanya. Bukan kita merubah UUPA, tapi kita mengevaluasi turunan dari UUPA. Nah, Baik. Ya, menarik bahwa tadi salah satu kata kunci memang Sani dalam posisi traffic jam tadi dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan. Tentu ini berpengaruh besar ya, karena kan pemerintah merupakan eksekutor. Jadi kalau eksekutornya ada problem di traffic jam, tentu ada hambatan-hambatan dalam proses implementasi butir-butir MOU. Baik, sebelum ke Ampoman, kita jeda sejenak Ampoman. Baik pemirsa, tetap bersama kami. Perbincangan ini akan berlanjut setelah informasi berikut. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Kita pasti bisa menghadapi pandemi ini, Indonesia pasti bisa. Saya baru saja itu mau uang. Kami selalu menghadirkan informasi terkini, terdepan, terpercaya, dan selalu berimbang. Berbagai informasi disajikan secara apik dan menarik. Berita tersebut akan mengisi wawancara Aceh Harian di rangkaian dengan berita perangkat lainnya yang berhasil didapur oleh redaksi dari Aceh. Berbagai peristiwa teraktual dan isu-isu terhangat seputar Aceh yang membahas politik, hukum dan kriminal, ekonomi, budaya, hingga wisata, serta informasi sepulau Sumatera. Kami kemas dalam Aceh Hari ini. Kami hadir setiap hari hanya di TVRI Aceh, media pemersatu bangsa. Pandemi COVID-19 masih belum berakhir. Ayo terus jaga diri kita dan keluarga dengan menerapkan protokol kesehatan 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Tingkatkan juga kekebalan tubuh kita dengan cara perbanyak konsumsi sayur dan buah yang tinggi vitamin. Rutin berolahraga, cukup tidur, serta hindari stres dalam bekerja. Mari selalu terapkan protokol kesehatan dan gunakan masker. Bersama kita lawan virus COVID-19. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Kita pasti bisa menghadapi pandemi ini, Indonesia pasti bisa. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam perbincangan terkait dengan refleksi Hari Perdamaian Aceh yang ke-16. Bagi Anda yang ingin berpartisipasi, silakan di line telepon 0651417773. Baik, kembali ke Ampun Manja. Secara lebih luas, walaupun nanti berkaitan dengan komitmen perdamaian kita, nah apakah Ampun Man sebenarnya melihat hari ini adakah pelibatan secara ideal oleh semua komponen atau elemen, sehingga ini akan berpengaruh pada sejauh mana kita sebenarnya mampu bertahan dan mempertahankan perdamaian ini. Saya kira sebuah kenafian harus melibatkan semua orang. Memang semua orang, karena perdamaian ini milik semua rakyat Aceh, bukan hanya GAM. Artinya ini harus penyadaran bersama. Sekarang kan terlihat kondisi sekarang itu terkotak, seakan-akan UPA-nya ada agama, gitu-gitu. Ini terkotak-kotak. Ya. Ini kondisi-kondisi ini juga kita lihat ada di birokrasi. Beberapa regulasi yang dibuat oleh birokrasi, ya,
itu tidak menjadikan UPA itu sebagai landasan idealnya. Ya, padahal seharusnya ini yang menjadi landasan ideal. Pelibatan semua komponen saya kira sebuah kenafian, sebuah keharusan yang memang harus kita libatkan. Jadi bahasanya ini menjadi leading sektornya adalah eksekutor karena mereka punya perangkat untuk melakukan eksekusi, punya sumber daya ya untuk melakukan itu. Ini memang ranah mereka. Kita sudah punya sebenarnya 3 gubernur yang notabene berasal dari GAM. kalangan GAM. Ya. Tapi ya Jadi kondisinya GAM paling bertanggung jawab. kondisinya seperti ini ya. Kita tidak saya menyalahkan. Tapi ini Oke, kalau boleh saya lanjut, sorry Ampoman. Why? Kenapa mungkin kita punya 3 kali kesempatan tadi, walaupun yang terakhir agak short term, tetapi why kita tidak bisa katakanlah benar-benar mengimplementasi atau mendorong secara komprehensif tadi? terbelah. Kita terbelah, terus terbelah. Masing-masing sibuk dengan sendiri. Ketika sebelum gubernur mungkin begini-begini, tapi ketika gubernur sudah sibuk sendiri gitu. Sudah punya concern lain. Keterbelahan itu terjadi di hampir semua sektor kita, di semua sektor. Kenapa harus terbelah gitu? Ada mimpi bersama, seperti kata Bang Utu tadi. Ada mimpi bersama, ada konsepsi bersama. Nah, Lumpo Aceh bersama yang harus tadi. Kepada yang lain nih. Oke, kalau kita bertanya lagi, masyarakat bertanya, kok pekan bisa terbelah? Yang kibanta jago Ampoman. Ini persoalan kita memang. Saya kira banyak faktor kalau itu. Oke. Ya. Bisa datang faktor internal kita. Yang kalau kata kemarin ada Imam Masjid Raya bilang Prof. Azman bilang kueh itu penyakit yang memang ada di kita. Ditambah mungkin juga faktor eksternal yang memang ingin membelah gitu. Itu pasti beberapa ada. memang komponen-komponen yang ingin membelah kita terus itu. Kita sadari itu ada membelah. Ada upaya-upaya membelah itu. Dan kita lihatlah beberapa aktor-aktor yang lalu-lalu itu yang beberapa kondisi-kondisi kriminalitas dan segala macam. Kita lihat memang ada keterbelahan seperti itu. Dan ini sebenarnya harus menjadi kesadaran bersama gitu. Ya, teori-teori konspirasi. Misalnya sekarang kan kita kemarin mendengar misalnya Akiditio bawa nama Aceh gitu kan. Kemudian ada Emir Muiz di sana juga bawa Aceh juga gitu kan. Ini kondisi apa gitu. Jadi saya kira ini sebenarnya yang paling punya kewenangan itu kompetensi ini tentu pemerintah Aceh ya bersama DPRA dan bersama gubernur ini yang paling punya kompetensi untuk mempersatukan ini. Nah, posisi Wali Nanggro sendiri ya dalam konteks penjaga perdamaian ya, dan kebetulan sekarang Tengku Malik Mahmud Al-Hitaib itu adalah penandatanganan MOU. Tapi kalau Wali Nanggro-nya nanti yang lain kan eksekutorialnya tetap di sana kan gitu. Beliau masih bisa meminta komitmen itu, bisa. Tapi eksekusinya kan ada di pemerintahan. Nah, ini kondisinya. Dan sumber daya yang ada juga ada di pemerintahan itu. Beliau tidak punya sumber daya yang cukup untuk itu gitu. Karena ini begini, komitmen MOU Helsinki itu adalah komitmen yang sudah ada di meja internasional, gitu. Ada di meja dunia gitu. Kita ada perjanjian dulu misalnya ketika bergabung dengan Republik Indonesia, komitmen Abu Ghraib segala macam ya, kita pernah perjanjian Ingkar Lamteh, kemudian ada daerah istimewa dengan selembar surat dari Wakil Perdana Menteri Mr. Hardy misalnya Mas Milan ya, tapi aspek-aspek itu tidak ada hadir kecuali setelah GAM ada, tahun 99 baru lahir Undang-Undang Istimewa, tahun 2000 lahir Undang-Undang tentang 34 tentang Sabang, tahun 2001 lahir Undang-Undang Otsus. Ya, semua ketiga undang-undang ini ada semua upaya untuk proses penyelesaian resolusi konflik sebagai kondisi resolusi konflik. Dan ini Undang-Undang 18 ini kemudian berganti dengan Undang-Undang PA 2001 ya, 2006 ya. Baik. Jadi ini sebenarnya kita punya 3 komponen undang-undang yang memang sebenarnya yang harus kita tracking sedemikian rupa, kita harus buat strategi regulasinya untuk kita bisa berbicara dengan pemerintah pusat. Ini kondisinya. Ini konsepnya gitu. Ada keinginan pemerintah pusat memang kata sebagai sebuah negara kesatuan yang sudah kita sepakati ini. Ada konsep konsesi saling memberi dan menerima gitu.
kita bicarakan itu. Ada ruang dialog. Ada ruang dialog. Oke. Saya kira itu mungkin. Oke, ini kita mengingat di akhir waktu karena waktu cukup singkat. Saya ingin sebelum ke Bang Fahrul, Bang Otto sedikit lagi. Nah, sekarang apa yang mesti didorong oleh masyarakat sipil, Bang Otto? Tadi memang masyarakat sipil melihat ada catatan-catatan ya, belum lagi misalnya tingkat kepuasan barangkali tidak disebut dengan catatan itu tentu akan berpengaruh. Nah, apa yang mesti didorong sehingga tadi kalau menyimak statement Ampunman, semua kita ini satu suara, tabohkeun. Ya satu suara, masalahnya kan begini. Ketika awak gokmat, yang lemat, yang buah labu je atau kaya. Main awak awak jarak tengok atau kaya aja ke buah labu. Ini masalahnya, kan? Nah, kenapa tadi? Itulah tadi artinya apa? Sesuatu yang kita mimpi tidak semuanya tertuang di dalam undang-undang. Semua yang tertuang di undang-undang tidak semuanya sanggup kita kerjakan. Dan kita sekarang sebagai satu masyarakat yang terpecah, yang fragmented ya pasca itu, ada susahnya kita ini adalah berkoordinasi. Sebenarnya orang Aceh ini kan pandai-pandai ya. Kalau saya dulu SMP itu diketok kepala saya sama guru tuh. Orang Aceh tidak boleh bodoh karena makan tongkol katanya. Jadi orang Aceh ini pinter-pinter sebenarnya, ya kan? Nah, tetapi ternyata pinter saja tidak cukup, tapi harus ada koordinasi. Nah, kalau tidak ada koordinasi, maka akan terjadi traffic jam. Kalau ada traffic jam, maka sisa anggaran terjadi. Gitu. Yeah. Nah, itu sisa anggaran itu cerminan dari traffic jam. Tidak adanya koordinasi. Dan ini adalah satu hal juga di mana kita tidak punya orang tua. Ya, kita dulu punya orang tua seperti Hasan Tiro, maka kita tunduk semua, dia menjadi simbol dan sebagainya. Oleh karena itu sekarang tidak ada orang tua kita yang bisa mengatur lalu lintas ini dengan baik. Kan? Misalnya saja, sekarang bagaimana mengatur hasil-hasil kerja KKRA dengan BRA, ya kan? Bagaimana dengan problem kemiskinan? Itu aja kita ambil yang lapis bawah. Ya. Jangan kita hitung pertumbuhan ekonomi, belum kita hitung koefisien Gininya, ketimpangan antar wilayah dan sebagainya. Belum lagi para korban yang sekarang dulu menderita, sekarang makin menderita. Itu juga problem. Ini terakhir Bang Otto, sebelum nanti ke Bang Fahrul karena waktu kita singkat. Tapi masyarakat sipil Bang Otto dan kawan-kawan tentu sangat optimis memang sustainability atau keberlangsungan perdamaian kita insya Allah akan terus. Tapi memang dengan catatan-catatan tadi Bang Otto. Ya. Begitu Bang Otto ya? Saya kira perdamaian ini akan berlangsung. Karena apa? Karena tengok kalah itu masalahnya. Bukan karena kita kuat. Ini artinya kita hitung dengan lobby ke Jakarta kan. Tapi kalau kita kompak insya Allah bisa. Itu catatannya. Oke. Ya terakhir sebelum juga ke Ampunman ada closing statement. Bang Fahrul apa kira-kira yang bisa dikatakanlah disebut dijanjikanlah kepada para ex-kombatan dan sebagainya melalui BRA-nya sehingga apa yang mereka harapkan bisa sesegera mungkin terwujud. Seperti terima kasih. Seperti Bang Otto katakan tadi, traffic jam terjadi, uang tidak bisa digunakan habis. Sementara di BRA tidak cukup uang. Ini jadi masalah, Bang. Orang mau diberdayakan dan ada sistem kita bisa berdayakan. Karena kita punya sarana prasarana pemberdayaan dari tingkat provinsi, kabupaten ke kecil sampai ke desa. Kita punya garis yang bisa kita berdayakan. Disinilah jadi persoalan berat bagi BRA untuk melakukan reintegrasi, baik reintegrasi sosial, reintegrasi ekonomi maupun reintegrasi kesehatan yang perlu kita lakukan segera. Jadi mimpi, kami juga punya mimpi. Saya juga punya mimpi Pak Otto, bagaimana rekan-rekan korban konflik ini yang datang ke kantor yang tidak ada kaki, jalan seperti tidak pada tempatnya, supaya bisa jadi kaki. Begitu juga yang datang dengan air mata, dan jarang tamu datang ke kantor BRA itu harum minyak wangi, tapi yang ada harum kesedihan. Dari sinilah saya lakukan pendekatan komprehensif supaya mereka punya keyakinan, sehingga ini Pak Otto juga ampun jadi persoalan besar kita ini. MOU ini tidak ada dikenal lagi oleh anak-anak kita. Ini harus kita lari sosialisasi sesegera mungkin. Bang Fahrul, mengingat waktu, saya juga melihat BRA kemarin sosialisasi ke anak-anak daya ya, terkait dengan MOU Helsinki. Ampun, terakhir apa harapan Anda, bagaimana kita melalui skema agar MOU bisa benar-benar terimplementasi dengan baik, singkat saja. Saya kira kita harus persiapkan basic argumentasi ya. Basic argumentasi ini kita perlukan
untuk kita sendiri, untuk pemerintah pusat dan juga masyarakat internasional. Sehingga nampak di mana persoalan sebenarnya yang terdapat, tidak komitmennya, tidak terpenuhinya, atau tidak implementasinya sebuah perjanjian yang sudah kita lanjutkan. Baik, gentleman, kita harus akhiri dialog ini. Terima kasih Bang Fahrul Ampuman dan juga Bang Otto atas waktunya di Suara Publik TVRI Aceh. Baik pemirsa, demikian perbincangan kita terkait dengan harapan dan upaya bagaimana terus mempertahankan perdamaian dan realisasi butir-butir MOU Helsinki. Lagi-lagi memang ada pada kita semua kerjasama satu suara satu kata dalam rangka mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan di Aceh. Sampai ketemu dalam Suara Publik berikutnya, insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.